Ya, Assalamualaikum semuanya. Hari ini kami akan membahas korupsi. Korupsi tidak hanya berupa suap atau penggapan uang negara. Salah satu bentuk yang sering tersembunyi adalah benturan kepentingan, di mana seseorang yang menjabat tertentu menggunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi atau pihak terkait. Hari ini kita akan mengikuti kronologi kasus nyata yang melibatkan 6 orang beserta pasal hukum dan unsur-unsur yang menjadi penuntutannya. Nah, bentuk korupsi ini terjadi ketika pelaku memiliki hubungan pribadi atau ekonomi dengan pihak yang menerima keuntungan dari keputusan kerja mereka. Mari kita mulai dari awal peristiwa. Proses pengadaan peralatan kantor skala besar ini harus selesai dalam 2 minggu ya. Pastikan semua perusahaan serta memenuhi syarat teknis. Andi, kamu tahu kan CV Sejahtera Jaya buku kontrak ini? Jika kita menang, kamu akan mendapatkan bagian yang besar. Selain itu, anakmu akan diterima di sekolah swasta terbaik tanpa biaya. Baiklah, aku akan pastikan dokumenmu memenuhi syarat dan mendapatkan nilai tertinggi dalam evaluasi. Ini Pak, untuk berkasnya. Kenapa CV Sejahtera Jaya yang sebelumnya tidak dikenal bisa mendapatkan nilai lebih tinggi dari perusahaan ternama? Ada yang tidak beres di sini. Aku akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Komisi Pak, saya memiliki bukti bahwa Kepala Divisi Pengadaan Milik Kehubungan Keluarga dengan pemilik CV Sejahtera Jaya, Ibu Siti adalah kakak iparnya. Ini buktinya Pak. Terima kasih atas laporannya. Kami akan melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk memeriksa aliran uang dan bukti komunikasi antara kedua pihak. Siap, baik Pak. Nah, setelah polisi menyelidiki, pihak kepolisian menetapkan bahwa kasus ini termasuk dalam korupsi benturan kepentingan dengan pasal hukumnya yang sebagai berikut. Yang pertama, pasal 6 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tindakan seseorang yang menggunakan kedudukan atau wewenangnya untuk memberikan keuntungan kepada pribadi sendiri, keluarga atau pihak terkait yang menyebabkan kerugian bagi negara atau masyarakat. Yang kedua, pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Tipikor untuk pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dan penghentian jabatan. Yang terakhir yaitu pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai dasar tanggung jawab pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana secara sengaja. Baik, berdasarkan bukti yang ada, Bapak Andi terbukti telah menyalahgunakan wewenang dengan sengaja memberikan keuntungan kepada CV Sejahtera Jaya milik Ibu Siti yang merupakan keluarga dekatnya. Selain itu, kedua pihak juga terbukti telah melakukan kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan finansial pribadi. Baik, saya mengaku salah. Saya tidak menyadari bahwa kerjasama dengan keluarga saya akan dianggap sebagai korupsi. Saya menyesal telah mengambil keputusan yang salah karena terpengaruh akan keinginan untuk kesejahteraan keluarga saya. Baik, untuk dapat menetapkan bahwa satu tindakan termasuk korupsi benturan kepentingan harus ada unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur subjektif. Pelaku memiliki kesadaran dan sengaja melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak terkait. Pada kasus ini, Andi dan Siti secara sadar membuat kesepakatan untuk memenangkan kontraknya. Yang kedua yaitu unsur objektifnya, terdapat tindakan menyalahgunakan kedudukan atau wewenangnya, sertanya ada hubungan kepentingan yang menyebabkan kerugian. Di sini, Andi menggunakan kedudukannya sebagai kepala divisi pengadaan dan hubungan keluarga dengan Siti menjadi dasar benturan kepentingan. Yang ketiga, unsur hukum. Terdapat kerugian bagi pihak lain dalam kasus ini yaitu PT Semesta Makmur dan perusahaan pihak lainnya yang lebih layak, serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Baik, kasus ini menjadi contoh bahwa tidak ada bentuk korupsi yang bisa tersembunyi selamanya. Benturan kepentingan seringkali lebih sulit terdeteksi. Namun, dengan pengawasan yang ketat dan kesadaran masyarakat, kita tetap bisa menghentikannya. Nah, korupsi benturan kepentingan dapat merusak sistem pemerintahan dan bisnis serta mengurangi kepercayaan masyarakat. Penting bagi setiap orang yang menjabat jabatan untuk menjaga integritas dan menghindari hubungan yang bisa menyebabkan konflik kepentingan. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu bertindak dengan jujur dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Iya. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Video selanjutnya sih.